Setelah tahapan prototyping, tentunya produk yang kita uji, kita kembangkan harus kita uji ya. Nah, tahapan pengujian ini kita sebut sebagai evaluations. Apa itu evaluations? Evaluation adalah tahapan pengujian sistem yang dibuat, yakni kita melakukan usability testing atau testing kemudahan pakai, serta fungsionalitasnya agar aplikasi atau software yang kita buat tepat guna. Oke. Nah, untuk melakukan evaluations ada dua cara ya. Kita bisa lakukan secara terkontrol di lab ya, di lab HCI seperti gambar yang sebelah kiri, atau kita bisa deploy aplikasinya, kita ujikan di real case, real world ya. Artinya aplikasinya kita bebaskan siapapun boleh install dan siapapun boleh nyoba. Nah, tentu saja keunggulannya adalah kita bisa mendapatkan data yang lebih realistik ya. Itulah mengapa ada beberapa aplikasi yang beta ya. Ada yang kalau kita lihat di App Store ya, kita bisa melihat ada beberapa aplikasi yang ada di tahapan beta. Artinya kita bisa download dan coba dulu ya aplikasinya eh, sebelum untuk memberikan feedback tentunya kepada developer sebelum mereka memutuskan untuk melaunch produknya secara final. Oke. Nah, ada beberapa metode untuk melakukan evaluation. Salah satunya yang populer adalah heuristic evaluations. Heuristic evaluations adalah metode untuk menginspeksi usability atau metode untuk menginspeksi kemudahan pakai dari suatu software dengan goal atau tujuan utama untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan terkait kemudahan pakai pengguna yang bisa dimunculkan dari desain UI yang dibuat. Oke. Nah, ada 10 komponen dari heuristic evaluations yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Di situ antara lain adalah visibility of system status, match between system and real world, user control and freedom, consistency and standard, and then recognition and rather than recall. Kemudian yang keenam ada error prevention, flexibility and efficiency of use, aesthetic and minimalistic design, help user with error, help and documentations. Jadi ini adalah 10 poin penilaian heuristic evaluations yang biasanya dipakai untuk mengevaluasi sebuah sistem. Oke. Nah, Nah, agar aplikasi atau software yang kita kembangkan itu efisien, ya, mudah dipakai, serta fungsional, maka tentu saja best practice-nya adalah dalam rancangan kita selalu melibatkan yang namanya user atau pengguna aplikasi atau software kita. Oleh karena itu ada berbagai macam model atau metode yang dikenal sebagai satu user-centered design. Ini adalah proses iteratif yang melibatkan desainer dengan user, dengan dengan tugas atau tujuan utamanya adalah mengeksplor kebutuhan pengguna serta melibatkan pengguna pada setiap fase desain. Ya, tujuannya adalah agar semua yang kita rancang, kita kembangkan secara terperinci itu benar-benar bisa menyelesaikan permasalahan pengguna. Oke. Nah, model yang lain adalah yang disebut sebagai interaction design model. Interaction design model ini perbedaannya dengan user centered design, ada proses iteratif, ya, proses iteratif. Anda bisa lihat ya, ada tiga bagian besar seperti biasa, ada generate idea, tentunya kita melakukan pengumpulan data serta melakukan analisis di sini. Lalu kita bikin prototype di sini. Kemudian kita melakukan evaluasi terhadap prototype. Anda lihat di sini ada keterlibatan secara berulang dengan pengguna. Ya, tentu saja jika dari evaluations ada satu hal atau dua hal yang perlu diperbaiki, maka kita balik lagi ke fase yang pertama, kemudian kita prototype lagi, kita evaluation, seterusnya, berulang-ulang dengan melibatkan user tentunya, dan kapan selesainya? Jika eh, aplikasi yang dites, yang dievaluasi itu sudah baik ya, sudah mudah dipakai, fungsional ya, serta ini ya menarik ya untuk digunakan. Nah, setelah semua tahapan itu lolos dari evaluations,
maka tentu saja kita bisa mendeploy aplikasinya, merilis secara final aplikasinya. Nah, tentu saja dalam mengembangkan aplikasi kita butuh tim yang multidisipliner. Sebagai contoh, misalkan saya ingin membuat aplikasi untuk membantu orang mencari tukang untuk merenovasi rumah. Maka untuk bisa memahami kebutuhan dari dua belah pihak ini, maka saya harus melibatkan user, arsitek, ya, atau user pengguna biasa, teknik sipil, ya, serta saya juga harus melibatkan tukang, ya. Saya mengajak tukang beneran apa sih yang mereka butuhkan, apa sih yang mereka cari, sehingga dengan melibatkan kedua belah pihak ini kita bisa memahami needs masing-masing, ya, pain point atau permasalahan masing-masing, sehingga aplikasi mencari tukang yang saya buat itu bisa benar-benar dipakai secara baik ya untuk ke depannya.